Bali. Keluarga juga akan mengajukan Ya. tahap lagi. Oh pastinya dong, kan saat keputusan ketiga ya mungkin kan saya belum ada di Bang Amar ya. Om John juga udah banyak cerita sebenarnya ya keputusan ketiga itu ya Bang Amar terbukti cuma penyalahgunaan doang gitu, bukan itu, jadi harusnya direhab. Tapi kan yang seperti ya Bu Titi bilang mungkin hukumnya Pak Iskandar ya, apa kemarin tuh yang mantan ketua BNN ya, Jadi hukumannya ada hukuman rehabilitasi. harusnya Ada berita yang bilang Amar terancam hukum paling parah, hukuman Itu kan opini. ya itu kan opini atau asumsi orang ya, kita juga nggak bisa ini. Yang pasti kita sebagai orang terdekatnya Bang Amar, aku yakin mungkin kalian juga pada kecewa gitu kan dengan berita kayak gini. Saya sadar mungkin banyak kecewa, bahkan kalian tuh nggak tahu, mungkin bahkan saya dibilang buta, tapi di sini saya yang melihat gitu, bagaimana Bang Amar gitu. Jadi kenapa saya tetap di sini, karena saya melihat sendiri bagaimana keadaan Bang Amar. masih setia sama Amar. Ya insya Allah. Ya. Apa yang membuat setia, Kak? Ya saya bilang tadi, saya Kan bilang. nggak semua perempuan bisa kuat kayak 3 kali, 4 kali loh ini. Kan saya juga sebagai seorang dokter ya, namanya orang pecandu sakit harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya nggak sembuh. Gitu kan tadi juga dijelasin sama Bu Saya Titi berikan konseling. bagaimana. Saya memberikan konseling itu sudah berkali-kali ya. Dan terakhir itu apa bulan Agustus ya. Dan saya menemukan dengan adiknya, karena mereka kan sudah lama nggak pernah ketemu. Dan Amar juga sudah berkali-kali minta supaya menjadi anak-anak saya. Dan saya mau, tidak hanya Amar aja, tapi yang lain banyak juga menjadi anak-anak saya. Karena saya ingin generasi kita ke depan, masyarakat kita keseluruhan semuanya. Dan saya mensupport program daripada Presiden untuk pada Asta Cita ke-7 itu adalah menciptakan Indonesia bersih narkoba. Nah ini salah satu upaya yang saya lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan secara legowo. Siapapun, nggak cuma Amar gitu, tapi karena Amar melihat saya, keibuan saya, kemudian saya melihat bahwa Amar juga sudah mulai kehilangan bapaknya. Nah itu yang saya tahu persis. Kemudian juga masalah-masalah keluarga, dan sekarang ini itu kan sebagai seorang perempuan itu kan ada keinginan untuk merangkul, untuk siapa yang ingin supaya benar-benar bisa sembuh dan bisa pulih. Itu harapan saya. Maka kalau misalnya Amar kemudian ingin menjadi anak angkat saya, ya saya welcome. Apa salahnya? Karena saya juga sebagai ibu, kemudian tahu saya dikenalkan kemudian dengan dokter Lia, ya sudah, ini memang sudah perjalanan di dalam hidup seperti itu, dia saya support. Jadi saya juga mau dengan dokter Lia pun sekarang juga sudah jadi kayak anak saya juga gitu, dua-duanya itu. Kalau toh Indonesia jodoh ke depan, harus segala macam, kita inilah yang buatlah berita yang betul-betul berita itu yang masyarakat itu menyadari bahwa ini adalah korban, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kita support bersama-sama. Kak, berarti Tapi ada dari sampai Amar Kak sendiri ada rasa penyampaian kenalan sendiri nggak sih? Apalagi ini kan di Ya, makanya kan banyak juga yang bilang kan, para netizen kok deket sama dokter malah nggak berubah gitu. Kan saya bilang saya deket sama Amar itu Agustus, itu pun baru dikenalkan dengan Adit ya kan. Berjalannya waktu dari pas Januari itu kita emang sudah deket, sudah ya istilahnya sudah punya hubungan, tapi tidak seintens yang sekarang. Nah setelah kejadian Januari itu saya bisa jamin setelah itu Bang Amar itu benar-benar udah berubah. Nanti kita lihat aja di fakta persidangan bagaimana penampilannya Bang Amar, bagaimana dia sekarang, nanti dibuktiin aja di fakta. mau nunggu sampai kapan, Kak? Ya sampai semuanya diselesaikan, karena kan saya melihat lagi sekali lagi saya tekankan ya, mungkin orang melihatnya saya buta gitu, mungkin orang banyak yang kecewa, tapi sekali lagi saya yang melihat bagaimana keadaan Bang Amar, bagaimana dia di dalam itu saya yang tahu. Jadi makanya ada sahabatnya yang bilang, saya mau tanya dia emang selama ini kunjungan nggak, saya tanya. Jadi setiap minggu, awal-awal pertama sebulan sekali, seminggu sekali, itu saya yang ngurusin Amar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya yang ngurusin Bang Amar. Ya, itu Berarti memang misalnya Kak, Amar keluar, udah selesai lah semua narkoba ini. Nikah yuk, mau gitu. Ya kan Gas. emang sekarang kan Kalau kita kan jodohnya udah dewasa ya, berhubungan juga Kita bukan kan nggak berhubungan tahu untuk besok cuman iya nanti nggak gitu. ngerti. At least aku udah dukung, tiba-tiba di luar tidak jodoh, itu sudah urusan Tuhan. Balik lagi rezeki, jodoh, maut itu urusan Allah gitu. Tapi yang saat ini apapun yang terjadi dengan Bang Amar gitu ya, mau saya berkomitmen atau tidak gitu ya, Seperti yang saya sekarang tetap kita ada di Bang ketemu aja Amar juga gitu.
mana ini kita menduga bahwa kita akan ketemu sekarang loh. Kita nggak kenal tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah itu yang harus kita membangun suatu opini yang positif. Jadi jangan nanti, tetapi kita support lah semua untuk orang Indonesia yang penyalahgunaan narkotika untuk pulih, untuk bisa sembuh dan untuk direhabilitasi. Tadi kan sempat shock juga pas tahu Bang Amar dipindahin dari Salemba ke Cipinang ya. Gini gitu, karena tidak ada berita apa-apa. Saya pikir sudah selesai. Om John juga sudah datang ke rutan Salemba saat itu gitu kan, dengan adiknya Bang Amar gitu kan. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata dinaikin. Ya sudah, mungkin ada hikmah semua di balik ini. Kita tunggu aja nanti fakta persidangannya seperti apa. Supportnya aja mungkin terakhir Kang untuk Bang Amar. Pasti dong, supportnya selalu doa, pokoknya banyak sabar gitu ya. Namanya ujian ya, nggak lepas dari hidup, namanya hidup tuh harus ada, pasti ada ujian gitu ya. Allah tuh ngasih ujian, nggak mungkin di luar kemampuan kita. Siapa tahu dengan kejadian ini ada hikmah buat kita, buat orang lain, atau buat siapa gitu. Tapi yang pasti tetap support sih.